Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimah Putri Adika dengan NIM 2305114712. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal dalam pendidikan masyarakat. Materi ini penting karena dalam melihat kualitas pendidikan masyarakat tidak hanya kita lihat dari pelaksanaan pembelajarannya saja, tapi bisa dilihat dari bagaimana lembaga mengelola dan menjamin mutu pendidikan tersebut secara sistematis. Nah, seperti yang kita tahu, pendidikan masyarakat ini kan pendidikan yang dimana berlangsung di luar jalur pendidikan formal. Nah, dalam melihat kualitas keberhasilan pendidikan masyarakat ini, apakah dia berhasil atau tidaknya, pastinya kita akan melihat suatu program tersebut dia itu berdampak nyatakah kepada masyarakat, apakah berkelanjutan ataupun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kita melihatnya itu tidak hanya secara akademik warga belajarnya saja, tapi kita bisa melihat apakah mereka menjadi lebih mandiri, partisipasi mereka lebih besar. Nah, itu tadi yang bisa melihat apakah pendidikan masyarakat itu dikatakan berhasil. Nah, untuk apa sih penjaminan mutu ini? Penjaminan mutu ini ada agar program pendidikan tersebut berjalan dengan efektif, relevan, dan berkelanjutan. Kenapa hal ini penting? Nah, misalnya nih tidak ada penjaminan mutunya, belum tentu program tersebut sesuai dengan standar ataupun akan mencapai tujuannya, karena dia tuh nggak ada pengelolaan yang sistematis agar program tersebut berjalan secara alurnya. Baik, yang selanjutnya itu ada konsep standar mutu dalam pendidikan masyarakat. Nah, di mana standar mutu merupakan seperangkat kriteria yang digunakan untuk memastikan bahwa program pendidikan masyarakat tersebut berjalan dengan kualitas yang diharapkan. Nah, ada beberapa komponen utama dalam standar mutu di pendidikan masyarakat, itu mencakup standar kurikulum, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan program. Nah, dalam pendidikan masyarakat, standar mutu harus bersifat fleksibel, kontekstual, karena program pendidikan masyarakat harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Seperti yang kita tahu kan, kalau masyarakat dalam pendidikan kalau warga belajar dalam pendidikan masyarakat itu kan mencakup hal yang luas maupun tingkat ataupun wilayahnya itu berbeda-beda. Jadi dalam menentukan standarnya, kita tuh harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar program yang kita rencanakan tersebut relevan dan berdampak nyata dan dia itu bisa berkelanjutan. Nah, materi selanjutnya itu kita masuk ke dalam konsep sistem penjaminan mutu internal. Nah, atau yang kita kenal itu dengan SPMI. SPMI ini adalah sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara mandiri oleh lembaga pendidikan. Tujuan utama SPMI adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. SPMI memungkinkan lembaga pendidikan melakukan evaluasi diri secara berkelanjutan sehingga kualitas program dapat terus ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, SPMI menggunakan suatu siklus yang dikenal dengan PPEPP, yaitu pertama ada penetapan standar, kedua ada pelaksanaan standar, ketiga ada evaluasi pelaksanaan standar, keempat ada pengendalian pelaksanaan standar, yang kelima ada peningkatan standar. Nah, siklus ini dilakukan berulang untuk menciptakan perbaikan mutu yang berkelanjutan. Kenapa SPM ini penting? Karena kalau dilakukan secara kecil dulu untuk suatu lembaga, otomatis kan perubahannya itu bisa dilakukan secara cepat agar memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan sistem penjaminan mutu internal, nah yang selanjutnya itu ada sistem penjaminan mutu eksternal, di mana lembaga pendidikan itu harus dievaluasi oleh pihak luar, tidak hanya pihak internal ataupun pihak lembaga pendidikan tersebut, karena kita harus melihat dari sistem penjaminan mutu eksternalnya atau yang kita sebut dengan SPME. SPME merupakan proses penilaian mutu yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti lembaga akreditasi. Nah, tujuan SPME ini adalah menilai kualitas lembaga pendidikan secara objektif, memberikan pengakuan terhadap mutu lembaga, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, SPME ini juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas publik
publik karena masyarakat berhak mengetahui kualitas lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pembelajaran. Contohnya di suatu PKBM tadi itu kalau di internalnya mereka sudah membuat standar mutu di mana warga belajarnya pandai menjahit. Nah, dari sistem penjaminan mutu eksternalnya ini nanti diberilah akreditasi atau penilaian yang lebih luas lagi seperti sertifikasi. Kalau misalnya di internalnya itu ya pandai menjahit, ya sekedar pandai membuat baju misalnya. Nah, tapi kalau yang di eksternalnya ini dia tuh bisa membuat baju tuh berbagai macam, bisa seperti baju adat, baju gamis ataupun baju-baju lain. Nanti diberilah penilaian secara luas ataupun secara akreditasi, dan nanti warga belajarnya ini bisa mendapatkan sertifikat sebagai tanda kalau dia tuh bisa membuat baju ataupun menjahit. Nah, itu perbedaan antara SPMI dan SPME. Nah, setelah kita membahas dua konsep dari sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal, apa sih hubungan keduanya dalam pendidikan masyarakat? SPMI dan SPME merupakan dua sistem yang saling melengkapi dalam penjaminan mutu pendidikan. SPMI berfungsi sebagai pengendalian mutu dari dalam lembaga, sedangkan SPME berfungsi sebagai verifikasi mutu dari pihak luar. Hubungan antara SPMI dan SPME ini bersifat sinergis, yang artinya SPMI membantu lembaga melakukan perbaikan mutu secara internal, sedangkan SPME memberikan validasi eksternal terhadap kualitas lembaga pendidikan. Dengan penerapan kedua sistem ini, lembaga pendidikan masyarakat dapat meningkatkan kualitas program, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan program pendidikan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah standar mutu dalam pendidikan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program pendidikan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, penerapan SPMI membantu lembaga pendidikan melakukan evaluasi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan, sedangkan SPME berfungsi menilai dan memverifikasi kualitas lembaga secara objektif melalui proses akreditasi. Nah, dengan adanya sinergi antara SPMI dan SPME, lembaga pendidikan masyarakat dapat meningkatkan kualitas program pendidikan serta memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.